Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke bab 8 terkait dengan basic electrical safety. Nah, di mana ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan bahaya listrik dan juga persyaratan umum keselamatan listrik. Ini kita masuk ke subtopik yang pertama. Apa aja sih Bapak Ibu bahaya-bahaya yang berhubung dengan kelistrikan? Ada banyak Bapak Ibu ya. Listrik ini dapat menyebabkan sengatan listrik dan dapat menyebabkan luka bakar Bapak Ibu ya. Kemudian juga selain langsung kontak dengan tubuh manusia, listrik juga dapat mengakibatkan kebakaran atau ledakan listrik. Bisa menimbulkan bunga api atau percikan listrik, listrik statis, dan juga bisa muncul bahaya sekunder, Bapak Ibu. Nah, apa aja Bapak Ibu hal yang perlu kita pastikan Bapak Ibu? Persyaratan umum saat kita bekerja dengan alat-alat listrik Bapak Ibu. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu kita pastikan. Pertama, semua peralatan listrik ini harus diinspeksi, dilakukan pengujian secara berkala, dan diberi label inspeksi berwarna sesuai dengan periodenya. Nah, ini perlu ya Bapak Ibu ya. Agar apa? Agar jangan sampai kita menggunakan peralatan listrik yang udah dalam kondisi tidak layak Bapak Ibu. Kalau tidak layak, maka potensi korsleting, potensi untuk kontak dengan tubuh kita juga akan semakin besar. Nah, ini yang kita cegah. Yang kedua, hanya orang yang berwenang yang diizinkan untuk bekerja pada bagian berenergi listrik. Jadi kalau kita belum punya kompetensinya, jangan dipaksakan untuk bekerja dengan listrik, apalagi dengan arus yang tinggi, Bapak Ibu. Pastikan alat dimatikan sebelum menyambungkan ke kabel catu daya. Kita melakukan isolasi dulu, Bapak Ibu. Cabut dari catu dayanya atau lakukan isolasi sebelum kita melakukan perbaikan atau merawat peralatan listrik. Jangan meninggalkan alat dalam kondisi tersambung di colokan tanpa dilakukan pengawasan. Tidak memakai perhiasan berbahan logam seperti jam, cincin, dan lain-lain saat bekerja dengan listrik. Dan yang terakhir, jangan menggunakan tangga besi untuk pekerjaan kelistrikan. Ini beberapa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu secara umum terkait dengan keselamatan listrik. Nah, kemudian, setiap alat listrik portable itu harus dipasangi sebuah label inspeksi Bapak Ibu untuk menandai bahwa alat listrik tersebut itu dalam kondisi aman. Jangan pernah menggunakan alat listrik kecuali jika alat tersebut memiliki label dengan kode warna terbaru. Jika alat tersebut tidak berlabel, maka segera kembalikan ke tool store, dikembalikan dulu untuk diperiksa lagi sama orang yang berkompeten, Bapak Ibu. Kemudian kita juga sebagai pekerja jangan pernah melepaskan label kode warna dari alat apapun. Biarkan orang yang memiliki wewenang saja untuk melakukan inspeksi dan pemberian label. Lakukan pengecekan pada alat sebelum Anda menggunakannya. Pastikan dulu nih alat-alat listrik kita ini itu kondisinya masih dalam bagus gitu Bapak Ibu ya. Pekerjaan listrik hanya boleh dilakukan oleh orang yang kompeten. Periksa terlebih dahulu sebelum menggunakan peralatan kerja listrik. Peralatan listrik diperiksa setiap 3 bulan sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh Bapak Ibu label atau penandaan warna untuk pekerjaan listrik. Biasanya warna merah, hijau, biru, atau kuning yang biasanya per 3 bulan sekali nih. Jadi kalau misalnya kita sudah bekerja saat ini di bulan Juni, Bapak Ibu, tetapi labelnya masih berwarna merah, nah ini perlu diperiksa lagi. Nah mungkin kondisinya sudah tidak valid lagi nih, mungkin ada kerusakan-kerusakan yang perlu kita waspadai. Nah ini adalah contoh pelabelan Bapak Ibu, tapi silakan disesuaikan dengan kondisi lapangan masing-masing Bapak Ibu ya, penerapannya seperti apa penerapan untuk pemberian labelnya. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih itu terkait dengan basic electrical safety. Kemudian kita akan lanjut ke bab 9 terkait dengan hearing conservation. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.